Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita akan mempelajari tentang teks berita. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks berita? Oke, baiklah, kita akan mendengarkan sekilas pembahasan tentang teks berita. Baiklah, teks berita merupakan teks yang berisi kejadian, peristiwa yang disampaikan melalui berbagai media secara aktual dan faktual. Ada yang tahu apa itu perbedaan faktual dan aktual? Oke, jadi aktual itu adalah berita yang kekinian ataupun yang terjadi saat ini, dan faktual itu merupakan sifat yang fakta. Jadi berita itu merupakan sifatnya fakta, bukan kejadian yang direka-reka. Selanjutnya yaitu fungsi dari teks berita. Fungsi dari teks berita yang pertama yaitu memberikan informasi bagi masyarakat terkait suatu peristiwa yang terjadi secara aktual dan faktual. Kemudian dapat dijadikan landasan penentuan suatu keputusan. Kemudian dapat terhindar dari berita palsu ataupun yang sering kita dengar dengan kata hoax. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks berita. Ciri-ciri dari teks berita yang pertama ada informatif. Apa itu informatif? Informatif adalah berita yang berisi informasi terkait peristiwa yang terjadi dan perlu diketahui. Kemudian ciri-ciri dari berita yang kedua ada faktual. Faktual seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu peristiwa yang terjadi disampaikan sesuai dengan data. Ada punya bukti, kemudian bersifat fakta. Selanjutnya yaitu aktual, berita yang disampaikan secara cepat, update, dan terkini. Jenis berita. Jenis berita terbagi dalam dua, berdasarkan media dan berdasarkan isi. Berdasarkan media ada berita daring dan ada berita cetak. Berita daring seperti yang kita temukan sekarang, yaitu banyak sekali berita yang di-update di internet. Kemudian berita cetak. Berita cetak yaitu berita yang kita temuin di media cetak, yaitu seperti koran. Kemudian berdasarkan isi, berita ada yang berita langsung ataupun yang biasa kita dengar dengan straight news. Kemudian ada berita opini ataupun opini news. Kemudian ada berita investigasi, kemudian ada berita interpretatif dan berita mendalam. Perbedaan berita cetak dan daring. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, yang pertama yaitu ada media cetak. Media cetak contohnya seperti koran. Ciri-cirinya media fisik berupa lembaran kertas. Kemudian aksesibilitas lebih terbatas. Kemudian kecepatan pemberitaan terbatas dan interaksi pasif. Ketersediaan isi ataupun ruang kurang ya. Keterlangsungan arsip terbatas. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa media cetak ini hanya dapat dikonsumsi oleh orang yang memang mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada media daring. Untuk kita mengonsumsi media daring dalam bentuk berita, kita memerlukan koneksi internet. Kemudian interaksi dalam berita daring ini aktif. Kemudian aksesibilitasnya luas dan ketersediaan ruangnya luas. Kecepatan pemberitaannya juga tinggi dan keberlangsungannya tinggi. Unsur berita ataupun yang sering kita dengar dengan sebutan 5W1H yang sering disingkat dengan kata adik Simba, yaitu ada what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Selanjutnya struktur teks berita ataupun yang sering kita lihat dengan bentuk piramida terbalik, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Apa sih isi dari kepala berita? Isi kepala berita ini merupakan bagian awal yang memuat tentang banyak informasi penting, yaitu yang mencantum diantaranya apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian ada tubuh berita. Tubuh berita ini adalah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Kemudian ada ekor berita. Pada bagian ekor berita ini mencantumkan tentang informasi tambahan. Jadi disebut dengan piramida terbalik karena bentuk berita itu dimulai dari hal yang sangat penting, dan kurang penting. Unsur kebahasaan teks berita. Ada penggunaan
bahasa baku, seperti yang kita ketahui bahwa berita itu merupakan sifatnya fakta, jadi harus ditulis dengan bentuk bahasa yang baku. Kemudian penggunaan kalimat langsung, kemudian penggunaan kata kerja mental, dan penggunaan keterangan waktu dan tempat, kemudian penggunaan konjungsi temporal. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini merupakan contoh teks berita. Ini bagian dari kepala berita, jadi ini merupakan bagian paling penting dari isi berita tersebut. Selanjutnya yaitu ada tubuh berita. Tubuh berita yang seperti kita ketahui tadi menjawab dari kata bagaimana dan mengapa peristiwa ini terjadi. Jadi dapat kita temukan pada bagian tubuh berita. Nah, selanjutnya ada ekor berita. Ekor berita ini mencantum tentang informasi tambahan seperti yang kita baca tadi ya. Nah, di sini kan informasi tambahan mengenai tentang kejadian banjir yang sudah kita baca tadi. Sekian penjelasan tentang materi teks berita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.